Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pia Firanda Febiola, NIM 2101010017, kelas 31 Manajemen, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen operasi tentang strategi operasi global. Yang pertama, keunggulan bersaing melalui operasi. Keunggulan bersaing dalam manajemen operasi yaitu terdapat 3 strategi. 1. Bersaing dengan diferensiasi. 2. Bersaing dengan biaya. 3. Bersaing dengan respon. Ada 3 strategi memberi peluang bagi para manajer operasi untuk meraih keunggulan yaitu 1. Bersaing pada perbedaan atau diferensiasi. Keunikan dapat melalui karakteristik fisik atau atribut jasa ditawarkan kepada konsumen sebagai nilai. 2. Bersaing pada biaya atau cost leadership untuk mencapai nilai maksimum yang diinginkan oleh pelanggan dengan kualitas yang memenuhi standar atau kepuasan konsumer. 3. Bersaing pada respon cepat, misal just-in-time delivery. Ada 10 keputusan strategis dalam manajemen operasi global. 1. Perancangan barang dan jasa. 2. Mutu barang. 3. Perancangan proses dan kapasitas. 4. Pemilihan lokasi. 5. Perencanaan tata letak. 6. SDM dan rancangan pekerjaan. 7. Manajemen rantai pasokan. 8. Persediaan bahan baku. 9. Penjualan proyek atau produksi. 10. Maintenance. B. Strategi operasional di perusahaan. Item 1. Desain produk. Produsen produk barang, produk berwujud. Produsen produk jasa, produk tidak berwujud. 2. Kualitas. Produsen produk barang, kualitas objektif. Produsen produk jasa, kualitas subjektif. 3. Proses dan kapasitas. Produsen produk barangnya, konsumen tidak terlibat dalam proses, kapasitas bisa melebihi permintaan karena bisa ditimpan dan dipindahkan. Produsen produk jasa, konsumen secara langsung terlibat dalam proses dan kapasitas harus sesuai dengan permintaan. 4. Lokasi. Produsen produk barang biasanya dekat dengan material. Produsen produk jasa lebih dekat dengan konsumen atau pelanggan. 5. Layout. Produsen produk barang fokus pada peningkatan efisiensi. Produsen produk jasa dapat meningkatkan nilai produk. 6. Sumber daya manusia. Produsen produk barang fokus pada keahlian teknis, upah berdasarkan output. Produsen produk jasa, para pekerja berinteraksi langsung dengan konsumen, standar bervariasi. 7. Manajemen rantai pasokan. Produsen produk barang, hubungan supply chain sangat penting. Produsen produk jasa, hub supplier chain penting tetapi tidak kritis. 8. Persediaan. Produsen produk barang untuk semua jenis persediaan. Produsen produk jasa tidak dapat disimpan sehingga harus dicari cara lain dapat melayani demand atau permintaan. 9. Penjadwalan. Produsen produk barang, kemampuan menyimpan mempengaruhi kecepatan produksi. Produsen produk jasa, sering ada perubahan jadwal konsumen yang harus menyesuaikan penjadwalan karyawan. 10. Maintenance. Produsen produk barang, upaya untuk pencegahan rusak. Produsen produk jasa, ada upaya untuk reservasi. C. Critical Success Factors atau biasa disebut CSFS. Di keputusan yang pertama terdapat 1. Kualitas. Contoh CSFS di dalam kualitas yaitu mendefinisikan harapan konsumen dan cara memenuhinya. Yang kedua yaitu produk, contohnya standar atau sesuai permintaan konsumen. 3. Proses dan kapasitas, contohnya ukuran fasilitas dan teknologi. 4. Yaitu lokasi, contohnya dekat supplier atau dekat dengan konsumen. 5. Layout, contohnya sel kerja atau lini perakitan. 6. Sumber daya manusia, contohnya spesialisasi atau perluasan pekerjaan. 7. Rantai supply, contohnya supplier bahan tunggal atau ganda. 8. Persediaan atau inventory, contohnya kapan memesan kembali, berapa unit BB yang diperlukan.
9. Schedule atau penjadwalan. Contohnya tingkat produksi stabil atau berfluktuasi. 10 yaitu maintenance atau perawatan. Contohnya preventive maintenance atau corrective maintenance, overhaul maintenance, reparasi atau turun mesin atau ganti spare part. D. Perusahaan yang beroperasi global. 1. Bisnis internasional yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional. Contohnya yaitu Harley Davidson. Kedua, perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional. Contoh The Body Shop. 3. Perusahaan transnasional, yaitu perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis. Contoh Nestle. 4. Organisasi global, yaitu organisasi yang menghasilkan produk dan melewati lintas batas. Contoh The Pillar. Karakteristik perusahaan berorientasi global antara lain adalah 1. Pabrik dan fasilitas berlokasi dengan dasar global. 2. Komponen bahan baku dan jasa yang dihasilkan dengan dasar global. 3. Desain produk dan teknologi proses untuk seluruh dunia. 4. Permintaan bukan berdasarkan lokal saja. 5. Logistik dan pengendalian persediaan bersifat global. 6. Perusahaan global diorganisasikan melalui daerah global. Pertimbangan utama mencapai operasi global. Yang pertama yaitu desain produk global, bahwa di tiap negara ada perbedaan sosial dan budaya, sehingga perusahaan harus memperhatikan kemasan dan variasi pasar. Yang kedua, desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Yang ketiga, analisis lokasi global. Menggunakan faktor-faktor kunci sukses untuk memilih negara dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi nasional, tingkat perubahan teknologi, stabilitas pemerintah, pembatasan ekspor, kesamaan bahasa, tingkat pajak, inflasi, ketersediaan bahan baku, tingkat bunga, jumlah penduduk dan sarana jalan. 4. Dampak budaya dan etika, misalnya kebiasaan jam istirahat, pelindungan terhadap hak intelektual dan budaya korupsi. Manajemen operasi jasa di dunia global. Untuk memanage jasa di dunia global, perlu dilakukan 1. Menentukan apakah orang maupun fasilitas mencukupi untuk menjaga eksistensi jasa yang diberikan. 2. Mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka yang tidak dikontrol pemerintah. 3. Menentukan jasa apa yang paling banyak diminati oleh konsumen luar negeri. 4. Menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Keputusan manajemen operasi jasa internasional. 1. Perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada para konsumen. Kedua, perencanaan lokasi tempat pemberian servis atau pelayanan kepada konsumen. 3. Desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya. 4. Tentuan jadwal servis atau pelayanan kepada konsumen. Baiklah, dari materi yang saya jelaskan, dapat beri kesimpulan bahwa dalam strategi operasi global, yaitu terdapat 10 keputusan strategis dalam manajemen global. Yang pertama yaitu perancangan barang dan jasa, yang kedua mutu barang, ketiga perancangan proses dan kapasitas, 4. Pemilihan lokasi, 5. Perancangan tata letak, 6. Sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan, 7. Manajemen rantai pasokan, 8. Persediaan bahan baku, 9. Pengelolaan dan 10. Maintenance. Dan di dalam perusahaan yang beroperasi global juga terdapat bisnis internasional karena transaksi perdagangan atau investasi internasional sangat diperlukan. Contohnya Harley Davidson. Yang kedua terdapat perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional. Yang tiga perusahaan transnasional, contohnya Nestle. Yang keempat organisasi global yang menghasilkan produk dengan melewati lintas batas, contoh Caterpillar. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan pada
kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.